A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita untuk mengawali kajian ini kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan selalu memperbanyak amal soleh, dengan selalu berbuat baik, dengan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, itu semuanya sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepadanya. Dan mudah-mudahan semuanya itu tercatat di sisi Allah sebagai kebaikan dan pahala, dan mudah-mudahan amalan tersebut, pahala tersebut bisa menolong kita fi yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu berupaya untuk selalu bersolawat kepadanya, selalu menjalankan sunnah-sunnah yang diperintahkannya. Dan yang tidak kalah penting yaitu menyambung risalah beliau ataupun menyambung perjuangan beliau. Fa insyaallah ketika tiga hal ini kita lakukan, mudah-mudahan ada hak untuk kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta adik-adik yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang mulia ini kita bisa bermuajahah bil wujuh, bisa bertatap muka, walaupun yang ditunggu-tunggu itu tidak datang, malah yang datang yang tidak diundang. Tapi tiada rotan akar pun jadi. Tapi ini saya sampaikan, ini hal yang sangat penting. Karena saya yakin kita semuanya itu kepengin kebahagiaan dunia dan akhirat. Ngene mboten? Bahkan maaf, kadang kita lakukan apapun untuk dunia, bahkan untuk melakukan ataupun masa depan yang hakiki kadang kita lupakan. Dan kadang kita kurang semangat dalam memperjuangkan. Kira-kira betul napa mboten niku? Ini harusnya yang bisa menjadi latar belakang kita untuk meraih masa depan yang hakiki. Masa depan yang hakiki itu napa Pak Bu? Akhirat. Apalagi mohon maaf yang usianya sudah mau saya sampaikan yang lebih
lembut apa ya ketika yang di atas 50 tahun itu harusnya lebih peka lagi. Bahkan nanti akan saya sampaikan ini, walaupun mohon maaf nanti kalau ustadznya datang saya langsung ngukut. Ini jangan dikira saya bawa laptop ini kayak ustadz gemagusan mendarani pinter apa ya. Karena tidak pinter saya bawa ini, karena di HP ini kecil, saya melihatnya kurang jelas, saya pakai layar lebar. Akan saya sampaikan pada pagi yang mulia ini, mudah-mudahan panjenengan semuanya dalam keadaan senang, sehat, dan mudah-mudahan yang paling utama adalah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun kita setiap saat itu memperjuangkan dunia dengan sekuat tenaga kita, akan tetapi ketika kita awali semuanya dengan ibadah, insya Allah itu termasuk usaha untuk menuju ke alam akhirat. Karena apa? Tidak mungkin langsung ke alam akhirat, pasti kita ad-dunya masru'atul akhirah. Dunia itu jalan menuju ke akhirat. Yang menyampaikan ke akhirat. Tidak mungkin kita melupakan dunia. Akan tetapi juga jangan sampai kita mati-matian untuk dunia. Makanya perlu kita sampaikan di sini yaitu al-qayyis. Napa Pak Bu? Al-qayyis. Kira-kira napa niki al-qayyis? Al-qayyis ini disampaikan, al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man utba'a nafsahu huwaha hawaha summa tamanna 'alallah. Di sini disampaikan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, orang yang pandai adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal mencurahkan semua potensi untuk kepentingan setelah mati. Akan tetapi sedangkan orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya kemudian berangan-angan kosong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita ini termasuk wis pandai nopo masih lemah? Nek lemah janjane niku Kanjeng Nabi ngendika kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Sampun apa dereng? Nek durung jane sing nang ngarep apa ngomong wis iku ketone. Tapi mbok ditakoni bingung maning. Yang kedua, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Nek mboten saged au muta'alliman, jadilah orang yang mau menuntut ilmu. Purun apa mboten? Ya wis ki buktine panjenengan sampun teng mriki. Nggih napa mboten? Niate karena nang ngarep masjid apa nang jero masjid? Dengan nang ngarep masjid siana apa? Beceran. Sing pertama niate beceran, busak disit, dadi oli pahala, oli beceran. Bedane mangko oli beceran, oli pahala pripun? Eman-eman mboten? Eman-eman. Tapi perlu ada pemaksaan dulu. Gitu.
Kemudian wis berilmu ora teyeng ngaji kadang pengaji tulen nek teng kula teng mriki mboten nggih. Oh pengaji tulen niku pengaji sing saben ana pengajian niku ngaji. Tapi bar metu ngene kula kelalen. Buktinya nanti termasuk yang sudah banyak saya sampaikan ketika mungkin ya wong niku nopo nek cadangan niku kadang biasane kadang ora main lah kebanyakan anggar cadangan. Iya. Iya kayak sing guyu wis ngerti banget kena. Nggih, tapi ya mudah-mudahan yang penting nanti ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ora tayang berilmu, ora tayang belajar au mustami'an. Dadiya wong sing gelem ngrungokna. Saya yakin panjenengan gelem ora ana sing kandha dhewek. Sing kandha dhewek kaya li pahala mlakune wis ngene tapi ya ngajine ora li pahala. Berilmu ora tayang belajar, ora tayang mendengarkan, ora tayang au muhibban. Dadiya seneng wong sing berilmu belajar mendengarkan. Kepriwe? Ya ana sandal mambra-mambra tatani ora apa-apa, ora nambah ilmu ora apa-apa. Ana motor mambra-mambra ditatani lebih bagus. Yang penting jangan sampai yang kelima, wala takun homsan wa tahluka. Yaitu yang kelima ini tidak senang kepada empat ini. Makanya ketika kita tahu bahwasanya al-qayyis, kita orang yang pandai, paling tidak kita harus segera berbuat baik. Harus selalu menyampaikan yang baik. Makanya ada yang maaf saja, loh saya mau menyampaikan yang baik, tapi saya sendiri itu belum baik. Makanya saya sampaikan, kalau kita belum baik, apakah kita tidak boleh untuk menyampaikan? Ini pentingnya al-qayyis bagi kita. Di sini disampaikan, laulam ya'do ilal maksum manzalalah. Andai tidak boleh memberi nasihat kecuali yang maksum. Siapa yang maksum niku Bapak Ibu? Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti anggal sing ora maksum, ora oleh memberi nasihat, mudun bae ora ana sing ngisi. Nggih mboten? Nggih, makanya jangan sampai bilang aku urung patut lah. Itu, aku urung patut anggar ngomongi tanggane. Makanya maaf saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika ada orang yang menyampaikan kebaikan kepada kita, siapapun harusnya kita terima. Karena ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu malaikat langsung menyampaikan ketika ada kekeliruan. Bahkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala turun. Gini mboten? Ini yang terpenting bagi kita. Kadang kita merasa, aduh aku banyak dosanya. Betul, harus kita seperti itu. Jangan sampai aku saben dina ming masjid. Mangkat maring masjid ana wong liwat bae ora ditakoni, kira-kira kepripun. Padahal sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika panjenengan berpapasan, apa maning jenengan dewekan kana loro, yang disunahkan memberi salam duluan sinten? Sing setitik maring sing akeh, sing enom maring sing lewi tua, sing glindingane akeh maring sing glindingane setitik, sampai bahkan sambil berjalan bertanya kepada yang duduk. Itu aturan dalam Islam.
Makanya saya ketika lewat tempat saudara masih tak delengi kae mbok ana wonge siap takoni. Jebulane malah sebelah kanan kuwi ana Pak Nanu siap kepengin ditakoni tapi wong ora ndeleng nang nggih. Iya jane pada bae sedulur tapi kula ndeleng nang sedulure dewek disit. Woi nembe semaur. Ini pentingnya. Karena dengan maaf saja tabassumuka li ahihi sedekah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Jenengan dengan wajah yang cerah ceria untuk saudaramu itu adalah sedekah. Walaupun jujuki duit tapi merengut kepriwe. Kue sih ya tampani bae sih ya arep merengut apa ora sing penting duite metu. Daripada senyum-senyum orang ngawe duit milih sing pundi. Ya senyum tapi ngawe duit karepe. Lagi aja mung berangan-angan tok kaya gue. Harusnya bagaimana? Kita memberi nasihat ataupun kita yang memberikannya. Niku. Makanya Al-Kayyis ini bagi kita harus cerdas-cerdas untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi setelah kematian. Di antaranya pripun Pak Bu? Kira-kira sudah pernah kita sampaikan. Kira-kira ada dalam diri kita sifat kemunafikan dalam sholat kita itu masih napa mboten? As-sifatu sholat min alamatin nifaq. Teksi kemutan. Kalau engko kae tulene temenan terjadi ki. Al-kasalu indal qiyama ilaiha. Malas dalam mendatanginya. Nggih napa mboten? Ngaku ya. Yang kedua wa mura'atun nasi fi fa'liha. Esih pamer gelem tindak masjid karena klambine anyar apa rukueh anyar. Angger bosok ora gelem. Niku nek tenggone kula mriki mboten nggih. Oh lah kecampur. Watahiruha anggar wisana kumandang adan mengkosit mengkodisit. Niki kula anggar ganu zamane cilik anggar diperintah nang bapake mesti jawabane kosit. Mengko niku nek kula nek panjenengan mboten. Termasuk kemarin kita menyampaikan yang namanya majlis taklim adalah Riyadul Jannah. Majlis taklim adalah taman-taman surga. Jere sapa anggar taman surga temenan mesti masjide kebek umpul-umpulan ngasih gudul ngene. Karena apa? Karena jenengan termasuk jane Al-Kayyis. Wong ora sida rawuh mawon jenengan tapi niate temenan dilalae kok ada orang yang sakit di rumah ana sing kudu ditunggoni tapi jenengan atine teng mriki fakataballahu indahu hasanatan kamilah. Niki jenengan walaupun ora tindak tapi jane sih kepengin meringene tapi sih kepengin milih kacang panjange. Moga-moga ya mboten iki ya. Moga-moga mboten. Aku be wingi ya kok rebutan kacang panjang apa ya Pak Wasiman. Aku arep lunga karcise jane ujarku karcise stiker arep tak tempel nang motor. Anggar karcise stiker tak tempel nang motor anu ora dadine ya tak paringna sing mudah-mudahan bermanfaat. Malah jarene aku li kakean ke malah dadine ora didahar. Ya didahar, jangan sampai mubazir. Itu.
Kalau kita cerdas, kita pandai, pasti tidak malas dalam mendatangi sholat, tidak ria dalam mengerjakannya, tidak mengakhir-akhirkan, wanukroha, tidak terlalu cepat mengerjakannya. Kalau kita kadang sholat sunnah cepat, angger sholat berjamaah ngimami suwe. Bener napa mboten? Jenengan sholat sunah cepet, anggar sholat wajib dhewekan apa-apa suwe. Insyaallah nek jenengan sholat sunah dangu mesti wajib lebih panjang. Gini mboten? Gini ku. Jangan sampai wanukroh terlalu cepat dalam mengerjakannya. Bahkan 11 apa 23 itu dalam waktu 7 menit. Purun apa mboten? Arep ngomong mboten tapi ketone gelis rampung. Dadi gelis lah ya. Lah ya. Apa maning kok jerene nggih, jerene kula kodong ke ana Taufik aja dipersilahna dadi imam. Saya sering dapat pesanan kalau mau jadi imam. Sebenarnya nun sewu nggih, sebenarnya ketika maghribnya Rasulullah, maghribnya itu membacakan bacaan-bacaan yang pendek tapi masih di atas surat Al-Buruj ke sana, di atas juz amma itu. Bagaimana kita pandai kepengin ngerti bekal yang nanti buat setelah kematian, sholatnya diwacakna Al-Buruj bae megel-megel. Al-Buruj memisahkan diri salam dewekan. Apa maning kalau wingi tirose Pak Ustadz Kohar Musaki takbire be asal-asalan apa maning salate. Jenengan nganggo imam sinten? Ya kayak Imam Aflahah bae. Astagfirullahaladzim. Ya paling boten Al-Qayyis itu memilih mana yang lebih baik. Jangan sampai talfik. Talfik itu memilih mencari yang ringan-ringan sing kepenak saja. Jane ya kepenak kayak gue ya. Kira-kira kepriwe? Ya ngger salat sing aja ke suwenen. Next teng mriki suwe jenengan mangke nuwun sewu tindak haji, engko ora bakalan kaget. Wong anu nembe juz amma kan dereng dawa lah. Niku nek juz amma jane padahal masih Al-Buruj ke sana. Al-Buruj ke sana itu. Nah, yang selanjutnya adalah apabila sifat sholat kita masih dalam kemunafikan adalah wakilatu zikrullah ilaiha. Kadang sholat kita itu sedikit sekali mengingat Allah. Gini apa mboten Pak Bu? Sholat esi kemutan nopo? Iya. Makanya itu sekali-kali jamaah Masjid Al-Maksum ini setelah Al-Maksum wingi kula napa mboten sios Jumatan teng mriku dados Al-Hikmah niki sekali-kali niku ba'da subuh langsung labas salat syuruk atau salat isyraq. Mpun nate napa dereng? Nah niku. Alhamdulillah beberapa yang sering datangi ke matur nuwun Mas angger wonge dewek maksa kuwi kadang bubaran. Niki sing kadang berarti kira-kira Al-Qayyis napa mboten niki Pak Bu? Jenengan angger domongi nang wonge dewek kuwi bebeh. Jere ora kanggo gawe wis ngerti mambune wong kuwe. Makanya kemarin ketika sebenarnya sudah seperti sini ketika ada orang yang meninggal itu diisi kajian 3 hari. Dipesena
Fik mengko kowe dadi pembicara ya 3 dina. Lho apa ora mblenger iki ya. Ya wis insyaallah tak sanggupi kados ngaten nggih. Ya tak sanggupi. Niku termasuk riyadul jannah, taman-taman surga. Ya alhamdulillah ya tetap banyak walau katan 20 lebih masih ada itu. Di sini alhamdulillah sudah berjalan, tapi gantian mancen orang blenger. Lho jenengan ya ana liyane beke ana sing pinter kok. Anu wong kene ku ora kanggo gawe. Wah niki. Berarti jenengan teksi napa mriksani angger sing pantes ya Kanjeng Nabi tok. Nggih mboten? Nggih. Siapapun yang undur maqala wala tandur mangkol. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Engko setan goda maning, kowe padune kon dirungokna tuli kae. Yang wong namanya kebaikan ya harus supaya didengarkan. Qulil haqqu walau kana muron. Kayak ngger Taufik ngisi mesti nyinggung-nyinggung gue wong. Ya men dadi ya sing penting ora banting gak iku mbok. Ya maksudnya apa? Jenengan masih disentuh berarti ada yang mengingatkan supaya menjadi lebih baik. Apa kepengin dijorna bae ora ana sing ngomongi? Suka kados niku napa mboten? Ya wong karaktere Pak Wasiman nguli ngomongi ya. Kowe wis tuwa tobat ngono langsung mbok mati. Ya mengingatkan betul Pak Wasiman kon nun sewu nggih. Wong jenengan sampun sepuh niku monggo salat sareng sami kula. Ya Pak Wasiman anu nguli mlaku be. Nguli tindak sing arep mlirik be wis wedi. Oh ora ya. Misale niki nggih wis luar biasa. Saben teng kajian mriki mesti rawuh. Alhamdulillah. Berarti harus disentuh nun sewu. Pangapunten nggih Pak Wasiman nggih. Ngobalin aku dadang nang bojone. Dadang badhe diparingi kepok. Niku. Nggih. Ini al-qayyis ya. Kemudian yang terakhir wa tahallufu an jami'atiha. Ini yang kadang menjadi sifat kemunafikan dalam sholat kita, yaitu napa Pak Bu? Wa tahallufu an jami'atiha. Enggan dalam berjamaah. Apa maning mau esuk ati seora karuan. Wong kula anadon bes limute tek rapeti niku, tapi alhamdulillah dereng komat dijejek bojone. Cas langsung menculat, langsung alhamdulillah subuhan. Kowe manfaate suami istri lho ono ya ora jejek ya nun bahasane bahasa kasih sayang nggih. Bahasa kasih sayangnya kedah kados ngaten. Yang mengingatkan siapa coba nek jenengan salah? Ya bojone mesti mbok. Apa ngene nang kene? Jenengan domongi nang omah mesti ya modo-modo. Urusane aku neraka ya aku sing nanggung iki mbok. Ke wong patikraja. Naudzubillahi minzalik. Siapapun ini. Ketika al-qayyis insyaallah seperti itu. Insyaallah mudah-mudahan tidak ada sifat kemunafikan dalam salate panjenengan. Amin ya rabbal. Kemudian niki sing sepele Bapak Ibu. Ya sesuai ya. Ya maksudnya maknanya. Kelihatannya sepele tapi manfaatnya luar biasa. Kadang ada yang sholat langsung Allahumma lantas jalan. Ya Allah aku lantas jalan pulang. Ora dikir disit. Padahal kebiasaannya Nabi adalah istighfar 3, sing pendek apa sing panjang silahkan. Yang kedua membaca Allahumma antas salam, yang pendek ataupun panjang silahkan. Yang ketiga biasakan nek panjenengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jenengan maos ping pinten Pak Bu?
Kira-kira dalam sehari ping pira? Nek panjenengan maos ping sedoso 10, jenengan akan mendapatkan 10 kebaikan, menghapuskan 10 kejelekan. Itu saja. Tapi kalau seandainya jenengan zikir pagi dan petang, itu pasti di dalam zikir pagi jenengan membaca 100 kali, maka akan mendatangkan 100 kebaikan, kemudian 100 kejelekannya dihapuskan, bahkan dijaga dari keburukan pada saat itu sampai waktu itu kembali. Seneng napa mboten? Seneng tok nglakoni mboten. Ndak sing mandan paite kan nang kene iki Taufik kaya kuwi takoni. Wis seneng napa mboten? Seneng. Nglakoni mboten? Mboten. Niku. Ya paling mboten kowe ping 10 saben bar salat berarti 50, mudah-mudahan 50 teka, 50 dibuang. Nggih, kan bertambah terus. Itu namanya al-qayyis, orang yang pandai cerdas mempersiapkan untuk kematiannya. Kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wallahu ki mesti apa ora? Mesti napa mboten? Alhamdulillah jenengan walaupun dosa sebanyak buih insyaallah akan terhapuskan. Seneng napa mboten? Niki la alhamdulillah nglakoni, sing lakoni. Sing mboten ngenjang mulai dilampahi. Niki. Nggih insyaallah aja insyaallah Banyumas. Insyaallah Banyumas napa? Aku sing ngomong insyaallah iki. Ya mbok insyaallah mbok artine ya kena ya ora. Iya kuwe buktine ngono takon Mas Nanang. Ngesuk melu apa ora? Insyaallah. Oh ora teko. Aku mbok wingi wis ngomong insyaallah. Padahal insyaallah niku artosé napa Pak Bu? Jika Allah menghendaki kecuali jenengan nun sewu diambil gerah ora tindak jenengan sah. Tapi wong anu jenengan anu sehat-sehat wis insyaallah. Aku wis ngomong insyaallah iki. Nah ini yang keliru ketika insya Allah ketika panjenengan ada kesempatan ya wajib datang. Kena sukana ahad pagi al-hikmah insya Allah. Tapi alhamdulillah dugi sing wis nglakoni niki pahalane pinten sampun ngertos? Teksi kemutan fa in hamma biha ya'malha asrotan hasanatan. Jenengan sudah melakukan maka akan tercatat. Fakataballahu indahu aja wa jalla, maka akan tercatat di sisi Allah aja wa jalla asrotan hasanatan. 10 kebaikan. Senang mboten? Senang jenengan wis teng mriki kudu seneng. Bahkan sab'ami'atin di'fin. Bahkan pinten? 700 kali lipat. Oh iki boy dan bingung jenengan ya. 700 kali lipat. Bahkan ad'afin kasiro. Ad'afin kasiro niku apa? Bahkan banyak kali lipat. Makanya anggar jenengan nglampahi kudune alhamdulillah masih diberi kenikmatan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, diberkati oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Kiye bekal temenan bagi al-qayyis jenengan golet simpanan buat setelah kematian. Wis mau wis zikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Bar niku napa? Jenengan maos ayat kursi. Terus dilanjutkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Atau sebaliknya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ayat kursi. Kan pernah kita tahu bahwasanya ketika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali seperti membaca khatam.
Nah, kula tek tambahi dadine maca Al-Ikhlas ping 4. Moga-moga yang 3 ini pada baik kula lan panjenengan pada baik ngatam 1 kali. Syukur tidak hanya bunyinya saja, tapi kalau sambil mengartikan, tahu maknanya, ora kudu perkata, tapi maksudnya kudu ngerti. Ini kalau Al-Qayyis. Nah, supaya apa? Jenengan maca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas dan ayat kursi, supaya kita terhindar dari bala dunia, bahaya di dunia. Bar niku monggo setelahnya membaca doa. Doa yang kadang sering diawali ketika mau berdoa, yaitu doanya orang yang pertama kali diciptakan dan pertama kali berbuat dosa sehingga diturunkan di dunia. Sinten? Dongane kepripun? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Dadi kula lan panjenengan termasuk boten tiyang sing meru. Masih ingat dengan manistaghfaru lil mu'minina wal mu'minat faqataballahu lil mu'minin wal mu'minat hasanan. Lek sing kemutan apa mboten Pak Bu? Apa kae sing domong nah. Pak Edi karo Nanang krisikan nggih contoh-contoh anes teh. Ketika kita memohonkan ampunan bagi mukminin dan mukminat, maka Allah akan mencatat baginya mukminin dan mukminat, tiap mukminin dan mukminat satu kebaikan. Ya makanya aja di ora ditongakna njenengan bar salat. Harus dongane kepripun? Rabbana ighfir lana walidaina wali jami'il muslimina wal mu'minina wal. Kuwe nembe sing urip kira-kira mukminin dan muslimin ana pinten Pak Bu? Ewon satu dunia. Apa mukminin mukminat RW 4 tok, RW 5 ora? Berarti mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat itu satu kiye nembe sing teksi al ahya siu wal amwat, dan yang sudah. Makanya ini doa yang ketika kita lafalkan pahalane 1 miliar bahkan padahal jenengan donga mboten. Arep ngomong ya cok ora mbok dosa. Makanya niki bar ngerti kalau Al-Qayyis setelah tahu jenengan sampaikan. Makanya apa? Balihu ani walau ayah, sampaikanlah ilmu walaupun 1 ayat. Penting napa mboten? Penting. Kepriwe jenengan nabung nang bank konvensional apa bank syariah nanti ada BWA ini sing napa sing ora duwe tanggungan lah ya, ngomong sing sugih mbok kowe sing ora duwe tanggungan langsung Mas catet. Atas nama orang tua saged nggih, Pak? Lebih utama niku. Syukur asto kanan memberi, tangan kiri. Kalau tidak ya al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Napa Pak Bu? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pak Edi ya kaya kuwe, diweyan jukute kang dhuwur. Kita tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi maksudnya sing memberi lebih baik daripada menerima. Maksudnya kayak gue Pak Edi, pangapunten nggih, gue Mas Nanang sing marahi kae. Ini Al-Qayyis. Setelah itu silahkan jenengan berdoa. Ya, ini berdoa pilihan yang utama nggih.
jenengan dongakna wong tuane kiambak. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah saya, wali walidayya, dan kedua orang tua saya, warhamhuma kama rabbayani, karena mereka yang telah mengasihi saya sewaktu kecil. Mudah-mudahan orang tua kita yang berada di sana mendapatkan dispensasi nek lagi disiksa. Mudah-mudahan sih ketika di alam kubur, karena saben wengi niku mau surat Al-Mulk. Maos napa mboten? Maos? Apal? Angger urung apal berarti urung ngasih 2 wulan berturut-turut. Angger wis 2 wulan berturut-turut insyaallah jenengan apal. Baca saja, baca terus wongnya 2 wulan urung kowe ngerti Al-Qayyis, maca terus. Nanti ketika ada imam yang membacakan pasti jenengan apal. Gitu mboten? Gitu. Kadang karena kita tidak mau memaksakan diri membacanya, makanya tidak pernah hafal. Padahal fadilahnya membaca surat Al-Mulk adalah tidak akan terkena siksa kubur. Mudah-mudahan nanti Al-Mulk itu atau bacaan-bacaan ayat Al-Quran itu membentengi kita di alam kubur. Ketika kita terbentengi dari siksa kubur, insya Allah dihamparkan tikar dari surga seluas mata memandang. Senang napa mboten Pak Bu? Senang. Insya Allah teng alam kubur saya mesti nanti di alam akhirat pasti lebih bagus. Tapi ketika di alam kubur disiksa sedikit saja, pasti di sana akan lebih parah. Naudzubillahi min dzalik. Makanya itu baca. Nggih. Niku wis maca doa nggo wong tuane, gari maca nggo Allahumma ij'alni Allahumma ij'alni Rabbij'alni muqimas sholati, Rabbij'alni, ya Allah jadikanlah saya muqimas sholati, orang yang selalu mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, ini terutama buat keturunan-keturunan saya, juga keturunan saya. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah sebagai sang yang selalu mengabulkan doa. Karo donga nggo anake maning, Rabbi habli minas sholihin. Nah, bar kowe nembe donga silakan yang panjenengan apa sing dikepengina. Makanya di kita itu dongane ora tahu bareng, karena dongane jenengan karo jenengane aku kowe kepenginane ben ngene mboten? Angger jenengan sing bakul kon dagangane laris mbok. Aku dongane aku moga-moga lulus jenengan amin. 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 Dagangane lulus pada utang tok ora. Nauzubillahi min dzalik. Kan benten. Dan bahkan fadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Ketika kita zikir kepada Allah itu wadunal qauli minal jahri, ora usah mengeraskan suara. Niki sing asli datang nggih. Siap mundur. Nggih mboten? Nggih, ora apa-apa. Berarti mengko ya ora mung 4 menit ke 56, engko gedul jam 8. Gedul jam 09.30 be ora apa-apa. Wah, katanya Al-Qayyis kok masa wedi pengajian si kepriwe? Nanti bisa disampaikan yang namanya Al-Qayyis itu pasti akan tetap maju pantang, apalagi dalam hal kebaikan. Nah, nggih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Nanti kalau ada waktu yang lain kita lanjut kembali tentang Al-Qayyis. Al-Qayyis napa? Nah, orang yang pandai mempersiapkan untuk bekal setelah kematian.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama buat saya sendiri, mudah-mudahan juga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Apabila ada kata-kata terutama yang saya sebut, saya mohon maaf nggih, hanya sekedar contoh saja. Insya Allah orang-orang tersebut itu perilakunya termasuk ahli surga. Amin ya rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki nun sewu mung klambine tok sing mandan padang nggih. Ilmune benten niki. Pangapunten. Aduh mangke niku. Pangapunten. Berajan lagi. Nggih. Malah dadi gentenan kaya iki ya. Udan gede banget, Jang. Mandeke suwe dadine. Ya Allah. Mencati lawang. Iya. Qadar Allah ya. Tapi panjenengan, Bok, masih sabar? Iya. Ya monggo depan terna ya kenang dadi panjenengan gelis Bali. Iya, udan gede-gede banget. Sudah berapa hari ya? 3 hari ya. Sampai qadar Allah masafal sedulure nyong dewek wingi ya, ding wingi Kelly nganti ya ninggal. Ya, gede banget banjir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para sederek sekalian, ingkang temtunipun panjenengan pun angsal ilmu kathah nggih saking Pang Ustad ingkang mangke niki masyaallah. Sedereng kula kudune nyong ngaji ya, tapi ya gandeng netepi sawijining kewajiban kita semuanya untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kisah teladan, yaitu kisah Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Ya. Ini ada dalam kitab Miftah dari Sa'adah atau dalam kitab yang lainnya yaitu Min A'lamis Salaf juz 1 halaman 7 sampai 8. Kisahnya begini. Ya. Seorang bernama Ibrahim Al-Harbi menceritakan. Cerita dheweke ana sawijining wong jenengane Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Ya. Itu adalah salah seorang ya wedange nyong apa wedange Pak Ustad yo? Apa Pak? Ya, separuh edang apa aja? Iya. Ya masih kebak maksudnya. Legend. Tapi jenengan anu sih kepengin hajat ya bodoh-bodoh aja, mbok gara-gara ngenteni pengajian inyong malah panjenengan gagal tindak kari ngendi kaya. Nyong minum dingin, bismillah. Serak sih. Ngenteni udan ke orang mandeg-mandeg kelalen orang enggak mantel ya gue can. Ya Allah. Yaitu seorang bernama Muhammad ibni Abdurrahman Al-Auqas dalam kitab Min A'lamis Salaf juz 1 halaman 7 sampai 8. Ya. Yaitu seseorang yang lehernya pendek. Ya. Dari kecil dia lehernya memang pendek, memiliki kekurangan atau cacat. Ya. Sampai-sampai masuk ke badannya. Jadi gulune kuwi nganti mlebu ring pundake, ya, blesak lah cara ngungkuli sengkek kaya gue. Ngerti wong sengkek apa ora? Sengkek gue gulune cendek, ya. Sehingga sampai-sampai kedua bahunya itu menonjol keluar. Sampai-sampai pundake gue metu, ya, menjoto aring jabane, ya, meh ngungkuli karo sirahe. Maka seakan-akan seperti dua mata tombak lancip pinggir-pinggire.
Sampai diceritakan oleh ibunya dalam kitab yang tadi saya sebutkan, dia mengatakan, "Ya bunayya, la takunu fi qaumin illa kuntal madhuka minhul mashhura bih." Wahai anakku, tidaklah engkau berada di suatu kaum melainkan engkau selalu ditertawakan dan direndahkan. Ya. Jadi bocah kue nalikane nang endi-endi kue nggo bahan perguyonan, nggo klonengan. Kaya kue merga apane miki sing cendek, gulune cendek. Nggo direndahkan cara zaman siki jenengane nggo bahan bulian. Ya, bahan apa? Bulian. Maka kemudian ibunya sampai prihatin, nang ngendi papan seliramu anak gue senantiasa nggo bahan bulian, direndahkan atau bahkan dihinakan. Makanya jangan panjenengan khawatir ketika memasukkan ke pesantren, kok kemudian anaknya katanya ada kabar dibully, diwadani batire, ya, dijelek-jelekan. Itu biasa. Dolanan waktu kita kecil. Ya, kita cilik juga nggo bahan bulian. Nang kanca batir kan kayak gue cokan bok. Ya, ana sing de celuke apa kayak gue kan. Ya, orang nggo wadanan, ngerti nggo wadanan? Panjenengan duwe wadanan apa ora, Pak? Duwe mok dek-dewek ya. Ya, ngewadanan. Ya, gandeng orang yang mlaku-mlaku dewadani atau diceluk goper kayak gue. Kan ana ya goper. Mesiana apa ora? Goper kayak gue. Gandeng ndase mandan sirahe mburine mandan menjoto bagol gitu. Diceluke bagol kayak gue. Ya pirang-pirang lah. Ya. Atau misalnya anak kekurangan nang apane ya. Wudele misalnya engko diceluke bodong, misalnya si bodong dan seterusnya. Maka demikian juga ketika panjenengan anak putra panjenengan itu ketika bergaul dengan temannya sama, bisa seperti itu. Ya. Maka kemudian ibunya menuturkan, "Ya bunayya, wahai anakku sayang, tidaklah engkau berada di suatu kaum melainkan engkau selalu ditertawakan dan direndahkan." Ya. Masya Allah. Kemudian ibunya memberikan nasihat selanjutnya, "Fa'alaika bitalabil ilmi fa innahu yarfa'uka." Maka hendaklah kowe ya Muhammad, hendaklah engkau menuntut ilmu. Hendaklah engkau menuntut apa? Ilmu. Karena ilmu akan mengangkat derajat kamu. Karena ilmu akan junjung pangkatmu. Masya Allah. Ini seorang ibu yang baik hati. Ketika dibuli anaknya, kemudian dia tidak kemudian tandang dewek, kemudian siapa sing ledek komiki jenengane siapa, cing 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 cing, kemudian taboki anaknya batire misalnya, anaknya sedulure, anaknya tangganya, bukan model ibu zaman yang seperti itu, ya, bukan model ibu yang seperti itu. Kan anak wong wadon sing kaya kembok, anaknya diledek nganti nangis, kemudian deweknya tandang maju, anak ora, oh, ya. Cing cing cing, siapa sing bagel kok, siapa sing anu niko. Ya, jajal raine kayak ngapa? Ini tidak demikian. Ya. Maka kemudian dia mengatakan dengan nasihat atau motivasi yang indah, fa'alaika bitalabil ilmi fa innahu yarfa'uka. Maka hendaklah engkau menuntut ilmu karena ilmu itu akan mengangkat derajat kamu sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Masya Allah. Dari sini saudara sekalian, kita akan mengambil ada 7 faedah dari kisah ini. 1. Ya, 1. Yang minum dingin ya, panjenengan yang minum. Bismillah. Kena kelat mau kena kayak udan orang rambung-rambung sih kepriwe kayaknya. Ap nekat yang orang duwe mantel ya gue. Ya, nyong kemutan mandingan nah wingi yang sedulur ya Kaili sekangkana kok ketemune nang Rawalo kono. Ya Allah. Kok bisa ya sambungan kali tajum tengan Rawalo yo? Iya aneh ya. Ujarku kaya ora adoh ya. Kailine kok malah nang kana ketemune nang kono. Berarti Rawalo karo nggonku kuwi nyambung tengan yo. Tersambung dening kali ya. Yang pertama,
Yang pertama, ya. Sing sabar nggih panjenengan kayong mbok kepengin bali nyong menjadi ora kepenak jane ta nggih. Demi Allah nyong ora kepenak yakin. Ya mbok ana sing pengin pirang-pirang ya anu pirang-pirang iki mbok biasane anak. Ya maksudnya mbok panjenengan wis kebet banget kaya gue ora usah ganjel dadine mengko ora beres maning. Ya nyong ora kepenak sih. Iya. Ya dasarnya panjenengan mbok langga sing apa perawan-perawan kabeh iki gadis-gadis kabeh apa? Ora mbok. Ya biasanya aduh kepentingan dewek ya, bocah zaman siki kayak gue. Bing surung domongi maningan. Yang pertama, orang tua adalah bagian penting kunci suksesnya anak dalam belajar. Ini. Jadi wong tua gue bagian penting kunci suksesnya anak dalam belajar. Orang tua yang dimaksud bukan hanya bapak ke ibune saja, bukan. Tapi kaki ninine dan seterusnya, mbah-mbahe dan seterusnya, ini adalah orang tua. Maka ini kunci suksesnya belajar anak itu ada di tangan mereka para orang tua. Baik kakine, ninine, bapane, biyunge, sapa nunggale gue, bagian daripada kunci suksese. No, kok anaknya depondok nangana sih ngapa? Buang bocah kita jenengane mbok wong nang omah mbe panganan berak kok depondok kena kok tega sih. Ini contoh yang enggak pas. Anak ora wong tua kaya gue. Bapak biyunge nyekolahna bocah ketone dia nang pondok sirkasa sih manganane kan apa anane. Ninine karo kakine ora trim anak. Ya, ini contoh soal. Mongko sih nang karep mangan apa? Ini contoh. Ya, utawa bapaknya pengen mondokaken nyekolahaken nang sekolah Islam, ngapa sih nang sekolah nasional baik? Akhirnya perang antara bapak biyunge dan seterusnya. Ya, anak ora. Utawa contoh soal biyunge perintah ngaji, bapaknya perintah nang males ngapa ngaji ket gemen kunat dening kaya ora pinter-pinter. Contoh anak. Wonge nang kene apa ora? Nang kene. Ini contoh, Pak. No, ngana ngaji. Nyonge biyungmu, nyong perintah supaya kau sukses dengan ngaji. Bapane nyaut, ngaji kaya gemen kuna dening kaya ora pinter-pinter bodoh bae kaya gue. Ini contoh. Ngana salat. Begitu. No, ngana salat. Bapaknya mbak ora sholat kok. Ini contoh. Astagfirullah. Anak apa orang tua kayak gue? Maka orang tua adalah bagian penting kunci suksesnya anak dalam belajar. Ayo, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Bocah di sekolah nasing bener. Batiri bapaknya, batiri beyunge. Dalam satu riwayat bahkan Imam Syafi'i adalah seorang anak yang yatim. Ya. Dalam beberapa riwayat, ya, sampai ibunya itu mengantarkan Imam Syafi'i kecil nunggoni sholat jamaah. Lagi head, dheweke nganterna Syafi'i kecil yang nama aslinya Muhammad bin Idris. Si Muhammad kecil namanya Syafi'i kan Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Itu diantar tunggoni. Apa anak beyung sing saking tresnane karo bocah, yaitu kemudian dheweke tetunggoni salat jamaah nang masjid. Tangi turu esuk-esuk puput-puput anake jujuk genaring masjid kon ngibadah latihan, kon ginao ngibadah nganti pinter. Apa anak beyung zaman siki? Langka. No, aring moro you no, tetunggoni nang moro ngana dolanan apa bae sing video game gimana sing nganggo apa kartu apa kayak jen tetunggoni ana beyung sing kaya gue Pak, ana. Oke. Tapi beyung sing juga njujugna anake kemudian nunggoni ana apa ora? Jarang. Ya enggak ana mungkin siji loro nunggoni ngaji tanah yo. Ana nunggoni ngaji. Maka betul orang tua adalah bagian penting kunci suksesnya anak dalam belajar. Sebagaimana materi tadi apa sih Miki?
Allah apa jerek? Apa? Apa sih? Apa? Urung Bali panjenengan sekalian apa materi apa miki sing Pak Ustadz sampaikan? Iya, al-kayis ku anu apa? Orang yang mempersiapkan setelah kematian. Ya. Jadi kayak gue ngek mati ke dheweke wis siap. Contoh anaknya de pondok kena, anaknya de sekolah na Islam, anaknya de ngajek kena. Kayak gue, lah kadar bocah sing penting mangan. Astagfirullah. Maka betul orang tua adalah bagian penting kunci suksesnya anak dalam belajar. Bahkan dia akan mendukung panjenengan ketika panjenengan setelah meninggal. Ada kemudian orang tua meninggal, tapi dia malah anaknya rebutan banda, ada. Orang malah justru rebutan dongakaken tapi rebutan banda ana, Pak. Jadi materi yang tadi disampaikan betul banget. Bahwasanya ini persiapan setelah panjenengan mati meninggalkan anak-anak yang saleh. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam, dia menyampaikan kepada anak-anaknya berwasiat, ma ta'buduna min ba'di. Apa sing siliramu kabeh pada sembah sewis aku mengko mati. Nabi Yakub gue anaknya pira Pak Bu? Anaknya 12. Sing loro kecatet neng Quran jenengane Yusuf karo sapa? Binyamin. Sing 10 ora kecatet mung dekabaraken tok nang surat Yusuf. Ya, kowe dheweke tau dekumpulaken kulub ngene pada ngumpul, ma tak buduna ming ba'di. Apa sing kau pada sira kabeh sembah sewis aku mengko mati. Panjenengan tau ngumpulna kayu kowe karo anake panjenengan apa ora? No, kok mengko kae pekulen sing nang kana ngoko. Pekarangan sing nang kana ngoko ti. Pekarangan sing nang kana kae ngoko to. Kan kaya gue. Ora kaya Nabi Yakub kumpulna kemudian apa sing bakalan siliramu kabeh sembah suwis aku mati sih. Ora kaya gue. Ya. Insyaallah. Jadi demikian. Kemudian yang kedua, ya. Kalau nanti cukup waktunya kita akan sampaikan banyak hal. Bully itu bukan barang baru. Yang kedua, bully bukan barang baru. Maksudnya apa bully itu? Bully sih bahasa Jawane apa yo? Ngecek, iya ngeledek kayak gua. Ya, bully. Karena apa? Karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya pun dibuli oleh kaum Quraisy ketika itu. Sampai mereka itu tidak boleh selama 3 tahun. Ya, sampai buliannya selesai. Ya. Pertama, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita Bani Hasim dan Bani Abdul Muthalib. Dibuli. Enggak boleh sekali-kali kamu menikah dengan anak keturunan Hasim, anak keturunan Abdul Muthalib, karena kamu adalah mbah-mbahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Muhammad ibni Abdillah ini seorang penyair yang gila. Rasul kita diarani gemblung. Diarani apa? Gila. Diarani penyair sing memisahkan antara suami dengan istri. Sampai demikian dibuli Rasul kita Muhammad SAW. Mereka tidak menikahkan putri-putri mereka orang-orang Quraisy dengan anak-anaknya Hasim dan Abdul Muthalib. Mereka tidak menjual barang-barang kepada Bani Hasim dan Bani Abdul Muthalib. Dan mereka tidak membeli sesuatu apapun dari Bani Hasim dan Bani Abdul Muthalib. Sehingga terjadilah sampai Bani Hasim dan Bani Abdul Muthalib ketika Rasulullah SAW itu berdakwah, ngawali dakwah, mereka sampai kelaparan. Jadi bully gue wis anak kait gemen kuna, tergantung bagaimana cara kita menyikapi. Krungu anaknya misalnya debuli batire dewadani, siapa anaknya siapa jane sing bully anaknya nyong. Jangan. Ya. Yang ketiga. Ya, yang ketiga. Yang cacat tetap bisa sukses. Apalagi yang
normal. Ulangi, yang cacat tetap bisa sukses, apalagi yang normal. Caranya kepriwe? Fokus belajar. Fokus apa? Belajar. Fokus belajar. Jadi tua nom sama aja panjenengan kaki-kaki ini belajar tidak ada masalah karena panjenengan deparingi alhamdulillah. Cacat orang mek panjenengan ora lengkap alhamdulillah. Ya, Atha bin Abi Rabah adalah seorang apa? Seorang yang hitam, buta sebelah matanya, pesek hidungnya, lumpuh tangannya, pincang kakinya, tapi dia menjadi seorang ahli fikih yang menjadi rujukan para ulama. Masya Allah. Imam yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz namanya, seorang ulama Saudi Arabia. Dia seorang buta tapi menjadi rujukan para ulama. Bahkan Imam Bukhari kecilnya itu pun buta. Imam Bukhari cilik ke picek pak. Picek. Apalagi panjenengan yang normal demikian, mestinya panjenengan memiliki apa? Keutamaan. Begitu juga putra-putra panjenengan tentunya bisa mereka jadi orang-orang sukses asalkan mereka fokus apa? Belajar. Panjenengan sing orang teng maca Quran ora apa-apa. Alif fathah a, alif kasra i, alif dhammah u, a i u, ba fathah ba, ba kasra bi, ba dhammah baca babibu, terus beta titu sasitu daditu zaditu dan seterusnya. Insya Allah kalau panjenengan fokus belajar, jangankan ya orang cacat, orang normal bisa dipastikan insya Allah sukses belajar. Panjenengan mesti tayang macam bok pak bu, senajan ngawak kacamata mesti tayang apa ora? Masih ya. Ya huruf teneng kaya cacing kaya iki bingungi tok. Biyunge nyong dewek kowe belajar maca Quran umur 20 tahun. Siki malah wis katam karo terjemahane. Alhamdulillah. Ora lagi sombong, ora lagi pamer, supaya nggo motivasi rika padahal wong tua ini siki wis umur 70 tahun lebih biyunge nyong. Ya Allah. Aku ntelang sak nyambe ora kaya gue kok ki wong la ilaha illallah. Mungkin ki dongane kiye nyong dadine kaya kiye ndean. Ya Allah, ntelang sak wingi tekan terakhir ke surat Ad-Duha dheweke lagi maca karo artinya. Berarti wis perkarep khatam, Mbok. Berarti ki padahal bulan wingi, berarti siki wis khatam. Siki lagi njaluk hadis karo terjemahane. Ya Allah, tapi sing gede jere. Yang golat-golat urung nemu kowe ya sing cetakane Sahih Bukhari misalnya sing gede banget yang urung nemu. Ya anane cilik-cilik ya. Jadi anane nang downloadan Play Store, tapi biyunge nyong ora tayeng maca nang HP, malah kadang salah nunyuk kayak gue. Ya, jadi kadang nelpon sewong-wong detelpon nih. Jen ngelani banget kono nini tahu malah telepon nang bujang darane perawan dan tegugai nalikane tahajud tegugai wae aku kegugu banget ke kepriwe sih maksudnya jane barang telepon nang diangkat nang adine nyong kiye mas kiye anu wong nini ya astagfirullah jijik banget mau. Yang keempat nyemok jelei kayak gue wong ini wis randa mandingan kok ngene tetelponi bujang ya jajal kepriye mbok angger ibu-ibu nini panjenengan tetelpon bujang kira-kira apa melik apa ora? Melik apa ora? Janten ora melik mbok tapi angger kaki-kaki tetelponi nang perawan nom kira-kira melik apa ora? Apa? Melik? Astagfirullah. Tapi memang beda yo, dan semangat wong lanang ten semangat sih yo. Kayak gue semangatnya beda ya gue. Ya. Jiji janetan kayak gue yo. Yang keempat. Dalam maning 7 menit maning ya. Bulian manusia memiliki dampak positif. Jadi anyekan wong itu manusia itu memiliki dampak positif. Gumantung karo bagaimana kita menyikapinya. Seperti Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas tadi gunane tenyek nang wong tapi dia itu sukses.
Maka ini anak muda, bocah-bocah nom, kok aja wedi ketika denyek batire dejelek-jelekna, aja wedi. Sebagaimana orang-orang ada sebagian tokoh-tokoh yang sukses karena dibully. Contoh, Albert Einstein. Jenengan ngerti Albert Einstein apa ora? Apa sih? Hah? Tahu krungu? Ayo digolet bae. Jack Ma, ngerti Jack Ma? Sopo Jack Ma? Ini kecilnya dibully. Bill Clinton, pernah krungu Bill Clinton? Sopo jojol? Iya. Kemudian nih, ini tokoh kafir. Ini tokoh kafir yang saya sampaikan. Tokoh-tokoh muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cilike debuli, gedene debuli. Debuli sampai dia hijrah ke Madinah. Sahabat Nabi namanya Sumayyah. Dibuli bahkan nganti tepateni dening Abu Jahal. Yasir, ya desundlep, ya desundlep kang mburi tekan ngarep. Astagfirullah. Ngerti desundlep apa ora? Apa yo? Tetusuk, iya tetusuk. Angel sih bahasa Jawa kue Indonesia kena sundlep. Nyamuk sundlep ning kene yo. Iya desundlep. Kemudian yang terakhir Ammar bin Yasir dibully, tapi dia sukses. Ya. Ya. Yang kelima, ini hampir terakhir. Kesusahan di waktu muda bisa jadi awal kesuksesan ketika dia tua. Jadi bocah cilik sing dheweke gue susah nalikane cilik, insya Allah bisa jadi ini tanda-tanda suksesnya. Soekarno cilike rekasa, Soeharto cilike rekasa, panjenengan cilike rekasa apa ora? WC ana apa ora pak nang Pathi Kraja ge? Nang karep nang endi? Kali. Alalah. Ya wong lanang pada bae kaya gue. Wong wadon ya gue. Wah. Nang gone nyong gue biasane bahkan nang WC anane papringan, Pak. Anane papringan. Sing bahasa ge wis meh ilang, jenengane petaen. Nang kene ana ora petaen? Sing wis langka mbok. Ya Allah. Kecilnya Pak ya jumbleng begitu ya jumbleng. Bahkan nalikane wis derajapi wis gropak ya tiba bisa kelakon ge. Jijik banget. Bulatunge ge pirang-pirang banget. Sing paling sering biasanya jebul sekang jumbleng ge manuk sikatan biasanya. Ya mbok manuk sikatan? Siki mesi ana manuk sikatan apa ora sih? Langka nang jumbleng biasanya ke nongkrongnya jijik banget manuk sikatan. Ya Allah. Jadi gini, suksesnya anak-anak kita ini, suksesnya ponakan-ponakan kita, cucu-cucu kita bisa jadi adanya kesusahan di waktu muda. Makanya aja dongkrong nemen anaknya panjenengan. Pengen HP tukakna HP, anak ora bocah singa ya gue. Pengen paket tukokna paket, anak ora. Ndeleng handphone nganti blerengen. Jempol nganti pada gepeng, ngoli pada game-giman, anak F-F-an, anak ML-an, apa maning yo? Orang ngerti lah bocah cilik kebiasaannya. Yang keenam, orang yang beriman dan berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Yang keenam. Maka panjenengan kalau pingin ngangkat derajatnya anak-anak panjenengan, putu-putu panjenengan, sampaikan tentang dua nilai ini. Yang pertama nilai keimanan, dan yang kedua nilai-nilai ilmu. Nahu, sorof, sirah nabawiyah, ilmu tauhid, ilmu akidah, apa baik empat kena ring anak-anak kita, jamok kena ring anak-anak kita. Ini sebagai nutrisi yang paling sehat dalam dirinya, bukan hanya panganan tok, burger, apa maning, iwak ayam, susu, tempe, apa maning,
Ya, jagung tak pakena maning. Jare siki anak Jatsuke. Jagung, susu, keju, Jatsuke. Jare zaman nyong ganu padahal blendung jenengane. Ya anu. Oh iki Jatsuke blendung lali blendung pokok. Ya kok. Ya grontol ya. Jadi ini orang beriman dan berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau panjenengan putranya pingin sukses, ajak dia ke masjid, ajak dia ngaji, insya Allah sukses. Bukan ajak ke mall, ajak dolanan, time zone ngaji yang kemutan, kini pakai time zone, iya ngerti time zone? Oh bedil-bedilan bangsanya kayak ya. Kemudian yang terakhir, jangan takut dan bersedih selama kita masih beriman. Denyek ngomong dan seterusnya. Jangan khawatir, jangan sedih. Selagi kita beriman kepada Allah, maka enyekan manusia tidak ada gunanya. Mulut tetangga tidak ada gunanya. Mulut mertua tidak ada gunanya. Mulut siapa lagi tidak ada gunanya. Selagi kita tidak mempengaruhi diri kita maksudnya. Denyek tanggane, denyek mertuane, denyek sapa maning. Ora membuat dampak negatif bagi kita sama sekali ketika kita beriman. Sampai Allah Ta'ala mengatakan, ya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Quran surat Ali Imran ayat 139 kalau nggak salah. Ya. Janganlah kamu bersedih hati, jangan khawatir ya. Karena kamu itu tinggi in kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul beriman. Qad halat min qablikum sunanun fasirru fil ardi Fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Masya Allah, ayatnya bagus sekali ini ya. Jadi jangan kita khawatir dan jangan bersedih kalau kita beriman kepada Allah. Karena gunjingan, cacian, hambatan, rintangan dari manusia tidak akan mempengaruhi diri kita sama sekali. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meskipun kadang gunjingan atau mulut manusia itu nyakitin hati kita, ya pora. Ya, ayamnya siapa jenengan kene suka-suka wis mangan, jan. Dadi tangga kok kayak temen kok, ayam ben nunut nang kene, misal, lara pora atine, lara. Tapi ayamnya panjenengan cokan ora dejulna ora mbok, julna, mangane nang ndi? Tanggane wes ra. Tapi panjenengannya sing ikhlas anggar ayam tanggane ke mangan ya ora saku diundang sisan. Sedekah cilik-cilikan. Nggih, ker ngene-ngene. Nggih. Mane man jen melas temen ya aku. Apa kebalik punya? Serambang sisan gitu. Astagfirullah. Ya Allah, ini 7 hal yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, ya, orang tua itu adalah kunci suksesnya pendidikan anak dalam belajar. Yang kedua, bulian itu bukan barang baru. Yang ketiga, yang cacat tetap bisa sukses, apalagi yang normal. Kemudian yang keempat, bulian manusia tidak memiliki dampak negatif apa-apa, tapi dampak positif. Tergantung kita nyikapinya. Yang kelima, kesusahan di waktu muda bisa jadi tanda kesuksesan di waktu dia dewasa. Orang beriman yang keenam, orang beriman dan berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Yang ketujuh, jangan takut dan jangan bersedih selama kita masih beriman. Dan saya khususnya kepada panjenengan mohon maaf sekali yang dilalah hujannya gede banget, yang ngesuk-ngesuk lah insya Allah kita nyiapakan mantel ya, jadi orang dadak mampir. Iya mungkin dilalah ya. Ternyata wis kayak ngapa sifat kuping oleh Melayu janeta. Ya. Tapi ya begitu. Mudah-mudahan ilmu ini mengantarkan panjenengan jadi beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena ilmu itu tidak kecuali akan membuat derajat tinggi. Kados ini yang sudah saya sering sampaikan.
mingkar mingkur ingang kono akarono karnan mardi siwe sinawang resmining kidung sinupa sinu karta ambrih kartarta pakirtining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama agaming adi. Ya, jadi demikian. Kalau panjenengan betul-betul nganggo agama panjenengan dengan betul, maka panjenengan jadi pengaji, derajatnya akan tinggi. Ya, ini syair pangkur yang ada dalam mocopan. Panjenengan apa lapora? Papak pucung, dudu watu, dudu gunung. Apa lapora? Oh, itu apal. Pedekan gua apa jane? Gajah. Sangkane ning sabrang, ngone-ngone sang bupati. Apa maning? Boh, senengan temen panjenengan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.